Jadi saya mondok bawa layangan, ya dibelikan gamebot zaman dulu itu. Wah, nah itu pun terus disita keamanan. Pertanyaan pun nopo. Bismillah. Jadi saya itu menghafalkan Al-Quran sebenarnya diawali dari bukan niat saya pribadi. Jadi memang saya mulai lulus MI di rumah itu diajar ngaji orang tua, ibu, abah saya sendiri, ibu saya sendiri, juga ustaz-ustaz TPK saya dulu. Terus kemudian setelah lulus madrasah ibtidaiyah itu saya mondok. Saya sendiri tidak tahu mondoknya itu tujuannya apa, terus backgroundnya di pondok seperti apa, itu tidak tahu sama sekali. Jadi pokoknya mondok. Singkat cerita sampai di pondok, saya dipondokkan di Madrasatul Quran Tebuireng Bintang, atau biasanya disingkat dengan MT. Di sana saya menjalani mondok 1 tahun, masuk tahun kedua. Masuk tahun kedua itu saya baru tahu ternyata di pondok itu saya mau nggak mau harus menghafalkan Al-Quran. Itu kaget kok saya. Jadi 2 tahun mondok memang nggak kerasa, karena saya 2 tahun mondok itu awal mondok itu sudah bawa layangan. Jadi orang tua saya pokoknya gelem mondok, kerasan mondok ini penuh syukur banget. Jadi saya mondok bawa layangan, ya dibelikan gamebot zaman dulu itu. Wah, nah itu pun terus disita keamanan. Karena tidak boleh bawa. Tapi kalau layangan masih aman, masih juga sih. Nah, singkat cerita 2 tahun, waktu mondok 2 tahun itu santai, pokoknya sekolah ya sekolah, terus kemudian pelajaran ngaji Quran setoran Al-Quran Binadur biasa berjalan. Singkat cerita 2 tahun, ternyata ada evaluasi program masuk tahfidz Quran. Jadi program Binadur, terus ujian, lulus program Binadur, mau nggak mau harus menghafal Al-Quran. Waktu itu saya nggak mau, saya kaget betul. Kok menghafal Quran, pikir saya kan ya Quran setebal ini kan ya, kok dihafal no, ya nggak mampu. Saya terus langsung telepon orang tua dengan nangis-nangis. Orang tua saya kaget, ada apa? Mondok 2 tahun tiba-tiba nangis-nangis. Nopo dikerjai kancane bagaimana gitu. Saya nangis-nangis, pokoknya saya pengen boyong, pengen pindah pondok salaf, pondok yang lain yang tidak menghafal Al-Quran. Singkat cerita, terus kemudian orang tua saya bujuk, lah ini sudah kelas masuk mau kelas 2 sanawiyah gitu, mau kelas 2 sanawiyah. Jadi saya masuk pondok itu SP dulu, sekolah persiapan atau i'dad. Terus kemudian tahun kedua masuk kelas 1, nah terus mau masuk kelas 3, mau masuk kelas 2. Jadi sudah 2 tahun mau masuk kelas 2 sanawiyah, mau menghafal Quran, terus tidak mau. Setelah itu dibujuk orang tua saya, wis pokoknya nek disuruh ngapal Quran wis terserah, gak saman, gak setoran, gak ngaji, gak fokus, yang penting sekolahnya sampai selesai dulu. Orang tua saya pokoknya bujuk saya supaya pokoknya di pondok dulu sampai tamat sanawiyah. Singkat cerita, saya dibujuk orang tua saya mau masuklah program tahfidz. Waktu mau masuk program tahfidz sebenarnya juga ketika ujian program Binadur ke program tahfidz, ujiannya 3 hari, 3 kali ujian. Saya hari pertama nggak masuk, hari kedua lari juga, hari ketiga pengujinya namanya Ustadz Afif, tahu biasanya dipanggil Cak Afif kalau di pondok itu mencari saya, digoleki, ketemu, mau gak ujian? Saya nggak mau masuk program tahfidz, saya nggak kuat. Kamu apa? Pokoknya nggak kuat karena bayangan saya terlalu tebal Al-Quran untuk saya hafalkan, kemampuan saya tidak nyampe. Setelah itu Cak Afif itu guru saya menyampaikan, wis gak apa-apa saat ini sama ujian saja,
nanti hasilnya lulus atau tidak lulus sampean pasrah saja. Oke. Setelah itu ujian, setelah ujian ternyata lulus. Padahal pas ujian nggak lancar itu mas, wis tenanan itu bacaannya wis gratul-gratul, ditanya tentang nopo jenenge Gharibul Quran itu saya wis bingung. Entah bagaimana ceritanya sama Ustadz Afif itu, Cak Afif itu saya diloloskan, masuklah saya di program tahfidz. Masuk program tahfidz berjalan karena pondoknya tertib ya. Waktu setoran setiap hari, ada rapotnya, terus kemudian ada evaluasi tiap bulan. Setiap tidak setoran 3 kali selama 1 bulan itu saya dipanggil keamanan, program tahfidz. Sehingga mau nggak mau saya terpaksa harus tertib. Nek mboten saya dipanggil keamanan kan izin gitu ya. Akhirnya ya sudah berjalan dengan terpaksa, 1 bulan berjalan terpaksa. Terus satu ketika ketemu dengan Cak Afif itu, piye Fik masuk program tahfidz rasanya gimana? Waduh Cak, saya terpaksa banget ya, tapi jalan jalan tapi saya terpaksa, jadi sangat harus memaksa diri. Terus Cak Afif ya gak apa-apa, jalan wae. Singkat cerita berjalan terpaksa itu sekitar 1 tahun. 1 tahun, terus kemudian saya baru bisa menikmati menghafal Quran tuh kira-kira kelas 3 sanawiyah. Itu baru bisa menikmati. Baru nopo itu ada keinginan sendiri. Yang tadinya terpaksa dan memaksa diri karena takut kalau tidak setoran itu dipanggil keamanan dan dihukum. Karena ketika dipanggil keamanan itu di masjid, jadi didengarkan seluruh santri sak pondok ini izin. Wah, akhirnya mau nggak mau harus sergap. Setelah 1 tahun baru ada panggilan, keinginan. Dari situlah terus kemudian ya memaksa diri. Yang awalnya terpaksa, terus memaksa diri, terus ketemu angle-nya, menemukan metode saya sendiri yang enak untuk menghafal, terus menikmati. Tahu-tahu lulus sanawiyah niku alhamdulillah 2004 niku diparingi keberkahan sakit khatam Al-Quran. Senajan baru khatam saja ya belum lancar, tapi niku sudah anugerah tersendiri bagi saya. Nah niku singkat cerita ya ini. Jadi terpaksa mas, bukan kok kesadaran diri bukan. Saya melancarkannya itu setelah khatam. Jadi saya dulu dengan guru saya, badal saya, beliau adalah Ustaz Sya'roni Mukti. Jadi guru saya yang sangat berjasa, membimbing, mengarahkan, menemani, menyimak saya mulai dari Fatihah sampai An-Nas. Itu beliau sangat sabar, sangat telaten gitu. Itu saya bulet nih kayak nopo niku dituntun. Sampai pernah ketika setoran itu, nah dari awal setoran sampai 1/4 itu dari ayat pertama sampai ayat terakhir sama beliau dituntun. Wah saya sudah Allah berkali-kali sama beliau tidak boleh. Terus kok mandek. Loh kok rampung terus gak apa-apa. Padahal sudah Allah nanti karena saking bulatnya. Jadi sudah tekanan batin bulat, pengen mundur lah. Tapi kalah sabar kali guru ini sabar pol, santri ini gak kuat, tapi yo saya dibimbing terus terus dituntun ayat sampai ayat akhir. Itu salah satu pengalaman saya. Jadi dulu pokoknya khatam dulu sama beliau, setelah khatam sekali terus kemudian setoran lagi pada beliau, diulang lagi nyeperempat itu sambil melancarkan. Nah, itu lumayan khatam 2 kali kepada beliau itu sudah lumayan, tapi juga tetap belum lancar, baru khatam setoran 2 kali. Setelah itu saya waktu itu sudah terus boyong pindah pondok. Singkat cerita saya mondok lagi di Nurul Ummah, setoran ngaji sama Bunyi Barokah, sama khatam sekali. 1 khataman itu yuk agak lumayan membekas, tapi yuk belum bisa gelondong 30 juz 1 kali duduk, belum bisa. Dulu waktu wisuda itu gelondong nyicil, jadi 10, 5, 10 jadi pokoknya nyicil, tidak bisa gelondong 1 kali duduk.
Hatam di Nurul, setelah hatam di Nurul Mahkota Gede ini juga sama, belum bisa gelondong 1 kali duduk. Terus saya pindah ke Krapia, di Krapia ngaji pada ya Habib Abdul Qadir, setoran pada beliau, juga setoran pada Bagian Najib Abdul Qadir Munawir. Kepada beliau berdua lah saya sambil setoran lagi hafalan saya, juga saya mencari metode melancarkan yang cocok untuk saya. Bilalah di sana ada rutinan simaan 1 bulan sekali, rutinan simaan 1 bulan sekali untuk santri yang mau ikut. Alhamdulillah saya waktu itu terpaksa untuk ikut. Jadi saya setoran 1 juz setor kepada guru kami. Setelah itu besok ada simaan, saya baca juz itu. Terus seperti itu berlanjut sampai 30 juz. Nah, selesai setoran 30 juz disitulah alhamdulillah juga lumayan jalan, lumayan mending, sehingga ketika sempat ada ujian tahfidz di pondok itu beberapa kali saya alhamdulillah bisa membaca 30 juz sekali duduk disimak teman-teman. Dan itu memang jadi karena fase melancarkan, jadi saya milih 1 juz, saya lancarkan juz 1, selesai setoran juz 1 sambil melancarkan saya baca di mic buat disimakkan. Dan terus saya biasakan membaca memang tanpa Al-Quran, lepas Quran biasa seperti itu. Terus lanjut juz 2 dilancarkan, terus kemudian sudah jadi juz 2 disimakkan, ikut simaan baca juz 2 sama juz 1 yang telah saya lancarkan. Terus fase itu berjalan terus mulai dari 2009 sampai 2015 saya di Krapia itu seperti itu. Jadi menjalani melancarkan ikut simaan ya alhamdulillah. Terus kemudian diparingi rezeki bisa gelondong 30 juz beberapa kali. Bismillah. Untuk menjaga semangat menjaga hafalan Al-Quran itu tingkatan kita itu tingkatan dipaksa ya Mas Hidur. Jadi mau nggak mau tuh harus memaksa diri. Dan pinter-pinter saja gimana caranya biar kita itu bisa dipaksa dan terpaksa. Maka mau nggak mau itu buat kegiatan yang kaitannya dengan Al-Quran. Saya dulu ketika sudah menikah niku juga bingung karena sudah tidak di pondok, sudah tidak ikut kegiatan di pondok yang ada kegiatan simaan dan sebagainya, sehingga di rumah dia bingung. Terus dilalah ibu saya niku membahas speaker kata niku, ayo simaan kata niku di rumah itu. Jadi saya di rumah terus pokoknya ngasih jus-jusan di depan rumah. Saya pasang speaker mengadakan simaan di tempat kami, dan itu program untuk memaksa diri. Jadi mau nggak mau harus disimak, dan mau nggak mau harus membaca, dan naik kepengen lancar mau nggak mau harus disiapkan seperti itu. Dan itu bagian dari kebutuhan kita. Bagaimana nek tidak dipaksa seperti itu ya sulit, sangat sulit sekali. Makanya ketika santri-santri ini masih di pondok ya harus memaksa diri. Jadi jangan harap 10 kali sampean itu levelnya itu sudah level yang kesadaran diri untuk ibadah, kesadaran diri untuk menulis Quran, kesadaran diri untuk menjaga hafalan itu kalau mengandalkan itu ya sulit. Jadi buatlah majelis simaan, buatlah tempat di mana di situ nanti sampean semua, kita semua mau nggak mau terpaksa dan dipaksa untuk membaca dan dipaksa untuk disimak, sehingga kita juga di situ mampu untuk memaksa diri kita untuk menyiapkan, dan diri kita dipaksa untuk disiapkan supaya bisa lancar. Nah, buatan lancar kan yuk isi, nah isin itu penting, bagian al-haya minal iman itu niku. Karena rasa malu itu
kalau mengarahkan pada peningkatan kualitas diri, nah itu bagian dari iman. Tapi kalau rasa malu itu tidak mampu meningkatkan kualitas diri kita, malah jadi semakin minder tenggelam, nah itu maka di situ adalah godaan syaitan, bukan haya yang minal iman. Nah, kira-kira itu Mas. Jadi yo kudu dipaksa, kudu dipaksa. Tantangan untuk saya pribadi, alhamdulillah, apa ya? Ya alhamdulillah, tantangan saya tuh dalam menghafal Quran itu sifatnya kebanyakan itu internal. Jadi kan ada kalanya itu pencari ilmu itu tantangannya ada internal, ada eksternal. Eksternal itu maksudnya paling banyak misalkan karena bilazatin, karena tidak punya sangu, tidak punya biaya, sehingga harus membiayai dirinya sendiri. Dan ini biasanya dialami oleh para kiai besar. Kiai besar mengalami hal seperti itu, Mbah Kiai Khalil Bangkalan, Mbah Kiai Manaf, Mbah Kiai Abdul Karim Lurboyo, terus kemudian Kiai Mas Duki Abdurrahman Pondok Perak. Kiai dulu niku rata-rata ketika mondok, ketika ngaji itu tanpa sang, tanpa biaya. Jadi mondok kalih kerja, kalih duit untuk biayai mondok. Itu tantangan eksternal dan itu berat. Makanya butuh, ketika mondok butuh bertahun-tahun, 10 tahun, 15 tahun. Mbah Kiai Abdul Karim itu wakilah mondok di Bangkalan sampai 24, ada yang mengatakan 27 tahun, karena memang disambi dengan ma'isyah, mencari sangu mondoknya. Nah alhamdulillah saya itu termasuk abah ibu saya termasuk yang gak usah boleh duit, pokoknya kebutuhan mondok tak cukupi semua. Bahkan ketika saya kuliah itu beberapa kali ditawari ngajar di sebuah tempat instansi, itu orang tua saya ngajar, orang tua saya melarang, terus pokoknya fokus ngaji, tidak boleh mencari uang, tidak boleh mencari penghasilan, karena orang tua saya merasa sanggup. Nah, sehingga tantangan saya itu ya tantangan yang umumnya santri, jadi buatan sing koyok gege gede niku punya tantangan yang besar. Jadi tantangan ini internal, rasa males, rasa jenenge tergoda dengan dulan dengan teman, konco dolanan, futsal, bal-balan, nonton bola, ngopi, hal-halnya seperti itu. Ya sebenarnya itu terlihat ringan ya, tapi ketika dialami berat ya gitu. Kayak santai, tapi ketika kita ngalami ternyata berat gitu. Karena hubungannya memang dengan syahwat khofiyah, keinginan yang samar, nafsu kita sendiri. Nafsu diri kita sendiri itu berat, tapi melawannya bagaimana ya, kita harus punya target, memang harus punya target dan harus siap juga menyepi. Dan kali koncone niku nggih sama Dio, tapi juga harus punya keteguhan. Teman-temannya niku ngajak ngopi, nek memang kita belum punya target kudu ngaji gitu. Kalau setoran belum jadi mau nggak mau harus menyepi. Teman-temannya ngajak dulan, ngajak ngobrol, saya harus megang Quran dan ngaji. Ya sekali lagi terpaksa gitu. Itu tantangan terbesar kita, dan itu menjadi tantangan umum bagi seluruh santri, bahwa tantangan terbesar kita adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar kita untuk berkembang, untuk menjadi pelajar atau santri yang rajin, yang istiqomah, yang mulazamahnya kuat, itu musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Rasa males, rasa ngantuk, rasa kepingin dolanan, rasa kepingin punya teman banyak, punya dan sebagainya, yang itu membuat target-target kita terlewati, dan itu tidak mudah gitu. Jadi Kanjeng Nabi dawuh ketika setelah jihad perang melawan kaum kafir, kaum musyrikin yang menyerang
Kanjeng Nabi dan para sahabat niku setelah menang Fathu Mekah niku pindahlah kita dari jihad asghar menuju jihad akbar gitu, melawan perang dengan hawa nafsu diri sendiri, melawan diri sendiri. Mau kita menang atau kalah di situ yang menentukan nanti. Wis pinter-pintere lah, ngoten nggih. Nggih, keinginan menghafal dan terus kemudian mau untuk menghafal itu sebenarnya anugerah ya. Bagian dari hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu harus disyukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Ya terjun gitu. Mau nggak mau kan sebenarnya kita umat Islam itu wajib ya. Kalau saya mau menyebutkan itu ya fardu ain bagi setiap umat Islam. Hanya saja porsinya yang terus kemudian berbeda-beda. Kalau Fatihah jelas, Fatihah jadi minimal sedikit-sedikitnya untuk menghafalkan Al-Quran itu mau nggak mau harus minimal hafal Al-Fatihah. Nah kalau setelah itu ya itu baru fardu kifayah. Surat-surat yang lain itu fardu kifayah. Dan menghafal Al-Quran itu kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu harus kita kejar ya. Harus menjadi cita-cita baik kita, karena itu kan kebaikan tersendiri ya. Ya karena itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya gimana kita caranya untuk menangkap hidayah itu? Ya langsung terjun mawon pun, langsung masuk program tahfidz. Setelah itu bagaimana memaksa diri untuk membaca Quran, menghafalkan terus. Karena ya sekali lagi kita ini kan tujuan kehidupannya itu kan hafal akhirah ya. Ada kehidupan akhirat yang menjadi tujuan utama kita. Nah, Al-Quran itu menjadi salah satu penolong untuk kehidupan akhirat yang lebih baik. Kita sebagai umat Islam ya fid dunya hasanah, yo wa fil akhirah itu hasanah. Jangan seperti orang yang tidak ngerti tentang Islam atau bukan orang Islam yang ketika mengejar dunia ini dunia mawon, mengejar kebahagiaan itu hanya kebahagiaan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi terus kebahagiaan akhirat itu ditinggalkan. Meskipun banyak cara ya untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, tidak harus dengan menghafal Al-Quran, tapi setidaknya menghafal Al-Quran itu adalah salah satu cara yang paling baik, paling utama. Maka masuk mawon, caranya langsung terjun, setelah itu dijalani. Nanti kalau ada masalah tidak kuat dan sebagainya, konsultasi, ngobrol dengan temannya, ngobrol dengan guru-guru, menceritakan bagaimana saya baiknya, bagaimana metodenya, sampai ketemu dengan cara dan metode yang paling tepat. Dan tidak usah takut, karena menghafal Al-Quran itu meskipun ada ancaman-ancamannya, tapi utamanya itu lebih besar. Dan tidak usah takut masalah hilangnya hafalan atau terus kemudian sulitnya hidup karena menjaga hafalan. Tidak usah takut, tempo menghafalkan Al-Quran itu kan seumur hidup. Jadi kita punya waktu sampai akhir hayat kita. Kalau kita masuk di program menghafal Al-Quran terus menggunakan waktu itu dengan sekuat tenaga, maksudnya yuk kadang menungso yuk termales gitu, kadang yuk naik turun, pas redup yuk ngaji, pas boten yuk boten itu. Nanti boyong itu yuk sama, ketika sudah di rumah itu keadaannya juga jauh beda. Yuk pas regep yuk pengen ngaji, pas nopo jenenge sibuk dengan dunia yuk kerja, tapi pas rindu dengan Gusti Allah yuk ngaji Quran, terus naik turun seperti itu. Nah, itu bagian dari keindahan. Kalau kita mau menjalani itu, maka kita sedang melakukan fisabilillah, nopo sini fi tuli hayatina. Jadi selama hidup kita ini
koyok-koyok ngapal Al-Quran. Jadi seperti itu kan kita suatu saat terus kemudian meninggal, kok terus kemudian kalih Allah Subhanahu wa taala masih dicap iki dalam proses nopo menghafal Quran, senajan posisinya sedang di mana, tapi sebagian dari proses. Maka bersyukurlah bahwa terus kemudian meninggali kalau sampeyan dalam proses itu mesti dicatat sebagai syuhada, syahid fi sabilillah. Nah, pun syahid fisabilillah mesti asal ridha dari Gusti Allah. Nek asal ridha dari Gusti Allah mesti bahagia akhirat. Nah, ini problem klasik ini bagi para mahasiswa yang menghafalkan Al-Quran. Singkat cerita, ulama-ulama dahulu itu, para sahabat itu, kondisi mereka beliau-beliau itu menghafal Al-Quran itu juga bukan dalam kondisi yang enak ya. Sebenarnya kondisinya sama dengan kita, podo sibuke maksudnya, podo sibuke. Mereka malah tantangannya lebih ekstrim karena berada di bawah tekanan kafir Quraisy. Jadi ada hadisnya dari Sahih Muslim itu, riwayat Imam Muslim itu mengatakan, di dalamnya itu disebutkan tentang karakteristik penghafal Al-Quran di zaman dulu. Jadi yuqalu al-qurra hum niku, mereka itu yaqra'unal qur'ana wa yatadarasuna bil-laili yata'allamun. Jadi ketika malam hari itu para sahabat itu mereka membaca Al-Quran, terus kemudian yatadarasuna nopo deres mudarosah simak-simaan, baik nopo lahdun simak-simaan ngaji ini membaca Al-Qurannya maupun simak-simaan mengkaji nopo makna kandungan dari Al-Quran billaili setiap malam, wa yata'allamuna, dan terus kemudian nopo ya dipelajari betul Al-Quran itu para sahabat setiap malam itu menyibukkan waktunya dengan Al-Quran. Wabin nahari, nah itu para sahabat, wabin nahari yaji'unal ma'a fil masjid. Mereka nopo mendatangkan air nopo di masjid. Niku nek siang. Jadi nek siang niku ya mboten nganggur ngoten. Waktunya niku nggih napa nggih padet. Nek siang niku mendatangkan napa ngisi gendong-gendong masjid. Artine napa? Artine nggih melakukan kegiatan sosial ngoten niku untuk kepentingan masyarakat banyak. Niku sahabat dulu ketika menghafal Al-Quran, ketika ngaji Al-Quran. Terus tidak hanya berhenti di melakukan kegiatan sosial, Mas. Jadi yahtatibuna wa yabi'una, terus kemudian mencari kayu, terus nopo kayu itu oleh para sahabat dijual, terus kemudian yashtaruna bihi at-ta'ama li ahli suffah. Terus kemudian dari hasil jual kayu niku duwite nopo dibelikan makanan untuk keperluan pribadi sendiri, terus kemudian untuk keperluan teman-temannya ahli sufah yang ngaji di pelataran Masjidil Haram atau di Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Itu kondisi penghafal Al-Quran zaman dulu. Jadi malam niku ngaji, siang ini melakukan kegiatan sosial, terus nopo yahtatibuna wa yabi'una, sing golek kayu niku artine golek duit. Artinya penghafal Al-Quran zaman sahabat itu mereka kemandirian tolabul ilminya kuat, jiwa mencari ilmunya kuat setiap malam, dan mereka niku jiwa kemandirian ekonominya juga sangat kuat. Jadi ya waktunya tidak banyak juga, tidak punya waktu yang luas, waktunya ya sibuk juga. Maka bagaimana dengan teman-teman mahasiswa yang punya kesibukan dikejar skripsi dan harus pengen ngapal Al-Quran, maka pilihlah, zaman harus memaksa diri. Satu, bisa memilih karena skripsi kaitannya dengan kuliah bayari larang, boleh milih
ngejar rampung skripsi tapi komitmen nanti Al-Qur'annya dilanjutkan untuk sampai khatam. Atau nek syukur bisa berbarengan, buat jadwal kapan saya harus mau nggak mau nulis menggarap skripsi. Pokoknya setiap jam 8 sampai zuhur saya harus di perpustakaan kampus, harus menggarap skripsi oleh-oleh sehari minimal 1 paragraf misalnya seperti itu. Sama target harus di kampus, harus berangkat ke kampus, ke perpus untuk menggarap seperti itu. Nanti pokoknya mulai malam hari mulai ba'da maghrib sudah waktu Al-Quran, ngaji Quran sampai subuh, Quran khusus untuk tahfidnya. Jadi harus bisa membagi itu. Kalau nggak bisa membagi waktu, ya pilih mawon. Saya 1 semester ini skripsi harus rampung, tapi ngaji Qurannya dikalahkan. Nopo jenenge isuk sampai sore neng perpus, malamnya neng digarap lagi, dibuka skripsinya, 6 bulan selesai. Setelah itu fokus ngaji Quran. Nonton Nabi harus komitmen, bukan setelah skripsinya selesai terus boyong kerja. Ora sido hatam Quran. Untuk simaan itu biar mentalnya kuat itu mau nggak mau ya harus tampil dulu. Itu ya Mas ya. Untuk tampil itu buatlah jadwal. Makanya di Al-Amin itu di program tahfidz kita itu ada program simaan setiap hari Minggu untuk putri, pokoknya seminggu sekali ya, putri dan putra Sabtu, putri Ahad nih seminggu. Itu program yang harusnya bisa dijadikan media untuk melatih diri. Jadi kita itu manusia yang lemah ya. Kita itu hanya bisa menjadi lumayan kuat, menjadi lumayan agak jenenge punya kemampuan kalau dibarengi dengan pengalaman yang berjibun, pengalaman yang banyak. Hatta simaan pun seperti itu. Orang simaan pertama kali mesti bulet, pasti bulet karena dihantui dengan tekanan malu, isinya gak lancar atau belum punya pengalaman menyiapkan sebelumnya dan sebagainya. Wis mesti. Maka ketika pertama kali simaan kok bulet terus kemudian izin, nggak apa-apa, berhenti dulu, istirahat 1 minggu, minggu depan disiapkan. Langkah pertama harus disiapkan. Saya minggu besok simaan juz 7. Saya siapkan juz 7 itu. Saman punya waktu khusus untuk menyiapkan simaan. Saman punya waktu khusus untuk nambah setoran. Saman punya waktu khusus untuk deres sendiri, deres hafalan yang sudah disetorkan. Siapkan waktu-waktu itu. Untuk simaan saya menyiapkan juz 7, saya siapkan dalam 1 minggu niki, pokoknya seminggu nopo sehari 2 kaca, sehari 2 lembar 1 minggu 1 juz. Nah, tampil pertama kali merodok lumayan. Kalau sudah lancar simaan pertama kali agak lumayan, agak bulat. Saya sendiri simaan pertama kali itu digojloki napa jenenge orang, jadi di bahasa kasarnya dilokne ngono. Ora lancar melu simaan ning majelis kene ya. Saya tidak tahu ternyata itu majelis kiai sepuh-sepuh ngoten. Jadi digojloki. Waktu itu saya belum sadar dan yo agak tersinggung. Aku ki sik bocah bulet kok dilokne ngoten. Tapi setelah kesini-sini saya baru sadar ternyata waktu itu saya sedang digembleng oleh para kiai, para ustadz yang di majelis simaan itu. Dengan digojlok seperti itulah mental saya menjadi lebih kuat. Jadi saya mulai tertata. Jadi tetapnya ilmu itu dengan mengulang-ulang, diulang-ulang dihafal. Al-Quran juga seperti itu. Kalau ingin hafalannya menancap, nah itu diulang-ulang, sering diulang-ulang. Kalau ingin nambah hafalannya sampai khatam, ya berarti harus ada waktu untuk menambah. Kalau pengen hafalannya ini bisa disimakkan, dibaca di depan orang, maka harus ada waktu untuk membiasakan diri disemak banyak orang, disemak di panggung dan sebagainya. Nah, ini program Al-Quran tahfidz Al-Quran di Al-Amin seperti itu, menyiapkan sampean untuk bisa sampai khatam di program ziyadahnya, menyiapkan biar yang sudah ditambah, sudah distorkan bisa terjaga dengan program mudarosahnya, deresnya nih, menyiapkan teman-teman santri Al-Amin biar
pede dan terbiasa simaan di depan umum dengan program simaan Al-Qur'annya.